Jadi al-ulama inilah fungsi alif lam di situ. Makanya nama Allah itu pakai alif lam ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ngantuk kan? Yang ngantuk kayaknya punya rajah di badan ini. Nggak kuat. Iya, panas dingin gitu ya. Betul. Ulama dulu, kenapa mereka berani? Padahal nggak punya banser ulama dulu, nggak punya rijal ansor, nggak punya ansor, bener nggak? Nggak ada. Rijalul goib. Hati-hati loh ente. Rijalul goib itu wali. Luar biasa. Ya, Rijalul goib itu langsung di baiat Nabi Khidir. Ulama-ulama ahlu sunnah dulu bergerak itu dibimbing Nabi Allah Khidir. Makanya bintangnya berapa tuh bintangnya kalau di NU? Itu dari beliau tuh bintangnya. Simbol-simbolnya dari beliau semua itu. Maka bagi ulama ahlu sunnah ijma bahwa Nabi Allah Khidir hayyan, masih hidup. Kata kawan, mana dalilnya? Nah, kan gitu ya. Tangga. Bener ya? Mana? Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? Kita udah kasih dalil yasinan, dia nggak percaya kan? Kita udah kasih dalil tahlilan, percaya nggak dia? Kita kasih dalil tawasul, percaya nggak dia? Kita kasih dalil tabarruk, percaya nggak dia? Nggak percaya, apalagi aneh kasih dalil Nabi Khidir. Bisa gila dia. Jadi sama mereka yang ingkar ini nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai dalil, karena mereka tidak berubah dengan dalil. Berubah itu hanya dengan hidayah. Hidayah itu karena akhlak. Maka kita yang ahlu sunnah harus lebih berakhlak dari mereka. Ya sering-seringlah ajak mereka ngopi ya. Mereka kan anti hisab. Jadi antum sama mereka puasa-puasa dulu hisabnya. Jangan debat mulu, nggak berubah ya. Aneh udah dari tahun kapan ya, dakwah, debat terus. Mereka butuh apa? Dari umur kita masih 18 tahun, aneh udah debat sama mereka. Dalil-dalil semuanya udah di kepala. Dalil tawasul, dalil apa tadi? Tabarruk, dalil ziarah kubur, dalil mengirim Fatihah, semuanya udah di kepala umur 18 tahun. Aneh sudah hafal itu 4 bulan ngaji sama Kiai Ali Mustafa Yakub almarhum. Kita buka semua yang dalil-dalil itu. Pulang saya ketemu orang tamat Timur Tengah, udah 4 tahun jurusan hadis. Dia nggak hafal hadis yang kita hafal. Berubah nggak dia? Enggak, sampai sekarang dia masih begitu. Sampai sekarang dia mengatakan tawasul bid'ah. Sampai sekarang dia bilang Sirajuddin Kibas. Nggak pernah dia bilang Sirajuddin Abbas. Nggak ada. Apalagi kalau antum suka bilang la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, bagi dia al-bid'ah. Nggak percaya dia. Udah capek kita nulis kitab, nulis buku dari dulu. Makanya saya berhenti nulis tentang itu. Udah yang ada aja ke posting. Udah nggak mau nulis lagi dah. Kalau nulis ilmu ma'rifatullah yang bikin rohani kita naik. Fastabiqul khairat, kita berlomba aja. Biarinlah orang-orang yang mau debat-debat sono. Bahsul masail, cari-cari masalah. Bener pakai terjemahannya gitu. Bahsu cari-cari, masail masalah. Sahih ya? Suka cari-cari masalah. Ini pengalaman kita di mana-mana. Nggak ada berubah. Nggak berubah dengan dalil. Apalagi sekarang. Mereka itu udah nggak baca Fathul Mu'in, apalagi mantan takrib, ya? Apalagi mantan korib, udah nggak baca Pak. Selalu ngomongnya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, ya. Dia gimana ngomongnya? Ribet juga. Ya?
Kita kasih dalil kitab sebelum Imam Bukhari lahir. Bengong dia. Imam Ibnu Mubarak wafat tahun 180 atau 81. Imam Bukhari lahir 194, belum lahir. Kita pakai kitab Ibnu Mubarak untuk mengkritisi mereka, bingung. Usut punya usut, saya kemudian telitilah, ngecek orang yang ngaku-ngaku pakai sunnah ini ya. Dia benar gak sih khatam kitab sunnah? Ternyata Sahih Bukhari satu bab aja nggak khatam. Kitabul Bad'il Wahyi, Kitabul Ilm aja nggak beres. Apalagi kalau masuk ke Kitabul Iman. Kalaupun baca, dia nggak membaca sanadnya, dia tidak membaca istidlalnya. Jadi kita percuma debat. Maka wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang tidak mengerti, yang jahilin, orang-orang yang jahil. Nggak usahlah debat-debat lagi sama mereka. Ya, ini saran saya. Orang-orang Nahdiyin bekerja aja. Jadi mu'alim, ya. Jadi panglima, jadi laskar, jadi apa terserah antum lah. Yang penting berbuat. Kalau kita nggak bisa ya kita jadi jamaahnya ya. Paling enak jadi jamaah, nggak repot.